Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rohman di Pasuruan. Nah, Mas Rohman ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 80-an. Di cerita sebelumnya pun sama ya, di tahun-tahun segitu. Nah, ini kurang lebih kejadiannya itu antara tahun 86 atau tahun 87. Di mana pada waktu itu Mas Adit ceritanya kayak lagi persiapan Mas Rohman. Mas Rohman itu ceritanya kayak lagi keluarganya itu lagi sibuk siap-siap buat sunatan kakaknya. Kakaknya Mas Rohman itu namanya Mas Adit. Nah, Mas Adit itu ceritanya di tahun 87 itu tadi mau sunatan dan keluarga, terutama bapak, itu lagi sibuk ngasih tahu ngasih tahu saudara-saudaranya, ngasih tahu kerabat-kerabatnya, ngasih kabar lah kalau kami mau mengadakan hajatan, ini si Adit mau sunatan dan sebagainya, sekaligus ya rembukan gitulah bersama itu tadi orang-orang kerabat-kerabatnya bapak, kerabat-kerabatnya ibu juga. Nah, karena bapak memang siang itu sibuk beraktivitas, ada waktunya itu malam, ya akhirnya ditelateni gitu ya. Satu persatu malam hari itu didatangin. Nah, di momen-momen tersebut bapak itu sering pergi sekitar jam 8 kayak gitu ya. Nanti pulang-pulang itu malam bisa sampai jam 12. Dan peristiwa ini dialami awalnya oleh bapaknya Mas Rohman atau Mas Adit tadi. Bapak itu lagi keluar, ini pada suatu hari di minggu yang sama, di saat ngasih tahu, ngabarin keluarga-keluarga tersebut. Bapak itu keluar, nah pulang itu sekitar jam 12 malam, memang agak sedikit lewat. Sampai rumah itu hampir setengah 1 pagi. Nah, kerabatnya itu deket-deket lah, dan bapak memang nggak punya kendaraan waktu itu, jalan kaki ke sana, ke tempat-tempat saudara-saudaranya. Memang masih satu kampung, ada yang di kampung sebelah, tapi ya itu nggak yang jauh-jauh banget lah. Masih terjangkau oleh orang-orang di tahun 80-an dengan cara berjalan kaki. Kalau sekarang kan ya dikit-dikit naik motor atau naik sepeda atau naik kendaraan yang lain. Kalau dulu itu ya memang nggak ada, ya terjangkau aja gitu ya. Meskipun kalau sekarang gitu ya, kata si Mas Rohman, kalau sekarang itu sebenarnya lumayan cukup jauh loh gitu. Cuman bapak dulu itu ditelateni kayak gitu, didatangin malam-malam itu sendirian, cuman berbekal senter. Dan di tahun-tahun segitu, tahun 86-an, di kampungnya Mas Rohman sendiri itu ya kok masih gelap lah, beda dengan kampung-kampung sekarang. Jadi listrik, menurut Mas Rohman, listrik udah masuk, tapi warga itu mulai pasang secara hampir merata, mungkin 70-80% itu udah pasang listrik baru sekitar tahun 90-an. Di tahun-tahun awal pemasangan itu, ini kayak cerita sebelumnya ya, cerita pasang listrik ya mungkin rata kali ya di daerah-daerah yang lain juga segitu. Ada yang mungkin dari tahun berapa sebelumnya udah ada, bahkan ada yang mundur lagi, oh listrik baru masuk misalkan di tahun 90-an atau apa. Karena narator juga punya seorang kawan masih di Tegal, di kampungnya itu masuk listrik itu baru ya belum lama, maksudnya di tahun 90-an itu gitu baru masuk ke sana, ke kampungnya tersebut. Udah malam itu bapak keluar, nah pulang-pulang ya kan jalan kaki sendirian. Hawa malam itu dingin, kanan kiri itu pohon masih banyak. Bapak takut sebenarnya. Kalau berangkatnya sih enggak, berangkatnya itu senang-senang aja karena masih banyak tetangga yang melek juga, masih kedengeran oh di dalam rumah itu masih pada ngobrol gitu ya. Cuman begitu udah pulang itu udah sepi banget, mana ya itu jalanan dulu kan gelap, sesekali memang kadang butuh senter itu buat nemenin aja biar nggak terlalu takut, disenterin ke bawah, jadi fokusnya itu ke jalan aja kayak gitu ya. Nah, ini malam-malam awalnya itu ndak ada apa-apa, cuman tiba-tiba kayak ada semacam angin yang berhembus itu kenceng banget, wes, tapi cuman sebentar, hanya beberapa detik gitu doang.
Wih, angin kok gede banget, kata bapak gini. Angin kok gede banget kayak gini. Tapi hanya itu tadi beberapa detik loh. Kok anginnya ngilang lagi. Bahkan setelah itu apa? Angin itu kayak bener-bener berhenti ya. Yes, bapak melanjutkan perjalanan karena memang sudah deket sama rumah. Hanya hitungan berapa puluh meter. Singkat cerita, sampailah bapak itu di depan rumah. Rumahnya Mas Rohman atau Mas Adit itu halamannya tidak terlalu luas, jadi lumayan cukup dekat dengan jalan kampung di situ. Nah, bapak pun masuk ke sana, lagi siap-siap mau buka kuncinya gitu. Lagi kunci itu udah dimasukin ke pintu, tiba-tiba bapaknya Mas Adit itu kaget gara-gara apa? Mendengar ada beberapa orang itu sepertinya kayak mereka tuh lagi lari-lari, gerubak itu bunyi langkah kaki sama suara itu yang gak tahu ngomongin apa, tapi yang ngomong itu kayak orang ribut sendiri semacam itu. Bapak kan nengok gitu, nengok ke belakang dan rombongan itu tuh ternyata memang udah lewat di depan rumahnya si Mas Rohman tadi. Bapak ngelihat di sana itu ada sebuah keranda yang lagi diusung, keranda yang lagi diangkat oleh beberapa orang. Semuanya itu makainya serba putih dan mereka itu apa? Dibilang berlari ya enggak, dibilang enggak ya lari. Jadi kayak lari di tempat, cuman jalannya tuh pelan. Orangnya tuh lompat-lompat, jek gitu ya. Tapi bukan gimana ya ngegambarinya. Tapi kawan-kawan narator yakin paham atau mengerti dengan ini. Kayak semacam lari di tempat, tapi gerak majunya itu sedikit gitu ya. Kayak banyak geraknya begini, lompat-lompat begitu. Cuman cara majunya itu kayak orang berjalan begitu aja. Itu kayak gitu. Lewat di depan rumahnya, bapak pun astagfirullahaladzim, itu apa gitu kan, dilihatin orang mati atau gimana. Cuman kalau memang beneran itu orang mati, kata bapak, orang meninggal, ini rasa-rasanya kok aneh. Kok mayitnya digituin, digoyang-goyangin, maksudnya karena lari di tempat itu tadi kan guncangannya lumayan nih. Ya ndak mungkin seperti itu gitu, nggak umum di sini tuh, ndak umum. Dan lagian bapak itu sempat ngelihatin ke sana, ini orang-orang itu pakai putih semua, ndak tahu bentuk pakaiannya itu seperti apa karena di jalanan kampung di depan rumahnya Mas Adit, meskipun jaraknya ndak terlalu jauh, halaman yang nggak terlalu luas itu gelap, jadi ya ndak terlalu kelihatan begitu jelas. Yang jelas itu keranda, kainnya warna hitam, cuman yang ngangkat itu warnanya putih semua, dan jumlahnya itu di belakang itu lumayan cukup banyak. Ini kan jalan, ada suara-suara seperti itu kayak suara orang tahlil gitu ya. Jalan ke sana, duduk di belakangnya itu yang ngikutin banyak. Pun sama kayak gitu, kayak lari-lari di tempat gitu, jalan itu pelan banget. Bapak pun takut gitu, langsung masuk ke dalam rumah, brek, ditutup, nggak ngasih tahu siapapun di sana karena baik Mas Rohman, ibunya, Mas Adit, semua yang ada di rumah itu tuh udah pada tidur semua. Ya wes, akhirnya bapak pun tidur. Nah, keesokan paginya baru cerita, bapak itu semalam nggak tahu itu setan atau bukan, kata bapak. Loh, emang apa pak? Bapak ngelihat apa pak? Ada orang bawa katil, ada orang bawa keranda. Cuman begitu bawanya itu dipraktekin sama bapak gitu, jalan sambil lompat-lompat seperti itu. Terus pak, ya pakaiannya itu putih semua, kata bapak. Bapak nggak tahu itu siapa, nggak ada yang kenal intinya. Nggak ada yang kenal tuh karena memang mukanya itu nggak kelihatan, kata si bapak. Itu nggak tahu orang sini atau bukan. Bapak biasanya kalau misalnya ada orang meninggal kan suka diumumin pak. Ya itu dia, bapak juga nggak tahu, nggak denger, setan kali ya, kata si bapak. Ya udah pak, sementara waktu bapak jangan keluar malam-malam dulu, kata ibu itu begitu. Bapak jangan keluar malam-malam dulu. Iya bu, cuman gimana ya gitu, kata si bapak. Ya wis lah, nantilah gampang. Tinggal 2 orang lagi yang belum didatengin. Nanti bapak kesana sore-sorean aja deh. Mungkin selepas maghrib kali ya, jam 8 udah pulang atau jam 9. Jadi nggak sampai tengah malam seperti. Ya mending gitu aja, ibu pun setuju. Akhirnya sudah, hari itu pun berjalan secara normal gitu ya. Dan ya tentu saja sebagai anak kecil, Mas Rohman termasuk si kakaknya Mas Adit itu, mereka pun dia cerita-cerita ke temannya kayak gitu. Akhirnya cerita itu
lumayan cukup menyebar. Banyak yang nanya ke Mas Rohman gitu ya waktu itu, "Man, emang bener Man, bapakmu semalam katanya ngelihat begini-begini?" "Iya bener, kata bapak semalam itu tuh begitu-begitu," diceritakan. Warga pun banyak tertarik. Bahkan ada yang sengaja gitu ya, lewat di depan rumahnya Mas Rohman misalkan, terus nanti sengaja nanya ke bapaknya gitu, "Mas, sampean katanya denger-denger ini ya Mas ya?" "Iya semalam ya." Bapaknya Mas Rohman pun mengiyakan. Cerita itu makin menyebar dan mungkin secara tidak langsung itu membangun ketakutan warga. Dan kayak gitu, mulai ada omong-omongan ke anak kecil gitu ya, main pulangnya jangan malam-malam, nanti dibawa sama keranda loh katanya gitu. Mulai ada omongan seperti itu. Ya anak-anak pun akhirnya apa? Yang tadinya itu rame. Mas Rohman sendiri biasa main sampai jam 8, setengah 9 gitu kan, main di luar sana. Ini mulai anak-anak atau teman-temannya itu mulai sepi. Mereka itu pada pulangnya itu cepat. Jadi ya secara tidak langsung juga kayak merasa dirugikan. Teman-temanku pada ini. Tapi Mas Rohman juga memang merasakan takut juga, barangkali itu tuh muncul tiba-tiba terus masukin anak-anak. Karena ceritanya tuh dibumbu-bumbuin sama mereka-mereka itu, ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak yang nakut-nakutin anaknya itu kayak gitu. "Kamu tahu nggak sih, keranda itu tuh nyariin anak-anak yang masih keluar, nanti diambil dimasukin ke dalam situ, terus nanti kalian dikubur," katanya begitu. Kan akhirnya anak-anak juga pada takut, pada ngeri, pada berimajinasi sendiri yang serem-serem. Termasuk Mas Rohman juga sama. Dan ya sudah, akhirnya ya rugi juga, biasanya main sampai malam. Ini karena udah sepi dan Mas Rohman juga takut, akhirnya kan pada pulang ke rumah. Nah, di situ sempat ada obrolan bapak sama ibu. "Bu, ini Adit kan mau sunatan ya Bu ya, nanti ada begini nih, warga ini sepertinya lagi pada ketakutan. Nanti hajatannya sepi dah ya Bu ya." "Bapak itu takut loh," katanya. "Takut kenapa Pak?" "Enggak apa-apa sih," kata si bapak gitu kan. Ibunya, "Takut itu ya Pak, kalau misal lagi ada rame-rame gitu terus kerandanya masuk ke sini ya Pak." "Iya Bapak takut begitu," katanya. "Oh sama Pak, ibu juga." Ternyata ibunya Mas Rohman juga pemikiran yang sama seperti itu. "Ini nanti gimana ya kalau ada apa-apa, gimana ya?" Bahkan akhirnya karena itu sudah menjadi semacam ketakutan massal warga di kampung tersebut, meskipun belum pernah waktu itu ya beberapa hari, jadi sekitar 2 atau 3 hari setelah bapaknya Mas Rohman melihat keranda itu, ini tuh belum ada satupun warga yang bilang, "Aku semalam juga ngelihat," atau apa. Itu belum ada satupun. Cuman yang namanya ketakutan itu benar-benar sudah mulai terbangun di sana. Nah, dari situ akhirnya bapaknya Mas Rohman pun memutuskan, "Ini gimana ya Adit ya, sunatan begini." Kan ngobrol-ngobrol, akhirnya diskusi lagi sama kerabat-kerabatnya. Nah, di situ kerabat-kerabatnya nyaranin, "Yo wis, kalau kamu bingung," ada yang udah lanjut aja, ada yang bilang begitu, tapi lebih banyak yang bilang udah mending ditunda dulu katanya. Ditunda ya dengan pertimbangan segala macam, ngomong juga sama Mas Aditnya juga tidak masalah dengan hal itu, soalnya Mas Adit itu juga sebenarnya agak-agak takut disunat. Akhirnya Mas Adit, "Iya Pak, enggak apa-apa Pak, nanti aja Pak, ditunda Pak, 1 bulan," katanya begitu. "Oh lama banget," kata si bapak. "Enggak lah, maksudnya ditunda beberapa hari sampai kondisi itu normal," kata si bapak. Dan akhirnya bapak pun namanya orang dulu, kalau misal mau hajatan kan nanya nyari hari baik gitu ya. Akhirnya nanya lagi ke sana, oh kebetulan dapat hari baik itu diundur sekitar 2 minggu dari hari yang semestinya tersebut. Dan memang undangan juga belum disebar, nanti gampang tinggal coret ganti gitu doang. Undangan dulu kan lebih sederhana dari undangan-undangan sekarang yang bagus-bagus banget gitu ya. Dulu itu ya asal pokoknya lembaran begitu, tulis manual, hari dan sebagainya. Nah, waktu pun berlanjut. Pada suatu hari, ini dari pihak ibunya si Mas Rohman pun perlu mengabari beberapa lebih tepatnya itu kayak teman akrabnya, masih satu kampung,
Cuman ya begitu kelupaan, biasa ya. Saudara-saudaranya sudah semuanya, astagfirullahaladzim yang itu, aduh aku ndak enak kalau misal cuman ngasih undangan doang, ndak enak, kayaknya mending datang langsung ke sana. Nah ini ibu pun, bapak kan keluar ya, bapak itu memang ada rencana keluar mau ke tempat kerabat lagi. Nah ini ibunya, seperti itu Pak, aku kalau misal ibu keluar, ndak apa-apa ya, ndak apa-apa katanya, masih sore yang penting pulangnya jangan malam-malam lah, jam 8 Bu, gitu kan kata bapak. Iya Pak, ibu tak keluar sebentar ya Pak ya. Akhirnya apa? Ibu itu ngajakin si Mas Adit sama si Mas Rohman. Ayo ikut ibu ndak katanya. Dua-duanya Mas Rohman pun ikut, Mas Adit pun ikut. Kesana bertiga sama ibunya. Jalan di kampung itu masih, meskipun dalam kondisi ketakutan, sebelumnya tuh lebih rame. Tapi karena itu tadi, orang itu pada mainnya itu di halaman rumah masing-masing kayak gitulah, di teras masing-masing. Jadi nggak yang ngumpul di mana anak kecil mainnya tuh jauh sampai kemana gitu tuh enggak. Ngumpulnya di sana, sepanjang perjalanan itu masih ketemu, masih melihat orang-orang di depan rumah. Akhirnya apa? Ibunya si Mas Adit sama Mas Rohman itu sampailah di rumah temannya itu tadi. Ada 2 orang, rumahnya memang nggak jauh-jauhan. Ke situ ngabarin pun nggak lama. Baru dibikinin minum, seruput bentar, pergi lagi. Intinya ngabarin ya, ke rumah yang satunya sampai kurang lebih sekitar jam 7:30 malam. Masih relatif cukup sore jam segitu kan. Tapi giliran pulang dari jam 7:30 tadi, mereka bertiga itu kan jalan kaki. Kanan kiri ini Adit sama Rohman. Kadang mereka lepas sendiri jalannya tuh di depan sana. Kata ibu, jangan di depan-depan di situ gitu. Baru ngomong begitu, itu udah teng gitu. Mas Rohman itu, iya ya, aku takut ya, nanti ada keranda, ya pikirnya begitu kan. Akhirnya mendekat lagi ke ibunya ke sana. Nah, perjalanan pulang itu sepi. Bener-bener sepi, rumah-rumah itu udah pada tutup. Ibu pun mulai kelihatan jalannya itu agak lumayan cukup cepat. Mas Rohman, Bu, jalannya jangan cepat-cepat, Bu. Ayo cepat ayo, biar cepat sampai rumah, kata ibu. Soalnya udah malam, kata ibu kan. Kesana yang lewatin beberapa titik yang tentu saja gelap, yang memang nggak ada rumah di sana, itu pun dilewatin. Sampai pada suatu titik, ini ada beberapa rumah di situ, cuman kondisinya udah sepi. Udah nggak ada suara orang ketawa, suara orang ngobrol, suara orang apapun itu udah nggak ada. Bener-bener udah sepi. Ibu, Mas Rohman, Adit itu jalan bertiga di sana dan ibu itu berhenti. Set. Bu, kenapa berhenti? Mas Rohman nanya kan, Mas Adit juga nanya. Iya Bu, kenapa berhenti? Berhenti dulu, kata si ibu. Tunggu dulu di sini. Sini minggir. Akhirnya apa? Disuruh minggir Mas Rohman sama Mas Adit. Bu, kenapa Bu? Ibu pun jongkok gitu waktu itu, jongkok kayak orang ngumpet atau gimana gitu ya. Jongkok setara sama Adit sama ini, dan si Mas Adit sama Mas Rohman itu pun dipegangin sama ibu. Bu, kenapa Bu? Itu di depan, kata si ibu. Di depan ada apa Bu? Dilihatin kan sama Mas Rohman. Mas Rohman itu melihat ada seseorang lagi berdiri, cuman berdiri doang, dan sepenglihatannya Mas Rohman itu adalah seorang nenek tua berdiri di tengah jalan di sana, cuman diem, nggak ngapa-ngapain, cuma badannya aja yang agak goyang maju mundur, kakinya enggak ya, cuman badan bagian atas itu kayak gitu, goyang-goyang maju mundur. Bu, itu nenek-nenek ya Bu ya? Tanya kan si Mas Rohmannya. Iya, kayaknya nenek-nenek. Siapa ya? Kata si Bu. Iya Bu, nggak tahu Bu, kok malam-malam begini berdiri di tengah jalan kayak gitu. Ya sudah, kata si ibu, udah kita tunggu aja. Ditungguin ada 5 menit. 5 menit dalam kondisi gelisah itu menurut Mas Rohman itu lama banget. Dan itu tuh kayak gitu, si ibu tadi itu si nenek itu tuh nggak bergeser-geser, masih di sana. Akhirnya apa? Ya sudah, udah yuk pulang yuk. Permisi, kata si ibu. Bu, tapi aku takut Bu. Lewatnya belakangnya, kata si ibu, lewat belakangnya aja. Nanti udah, enggak apa-apa. Pokoknya kalian jangan ngomong, kalian merem aja ya, kata ibu. Disuruh merem si Mas Rohman sama Mas Adit, digandeng sama ibunya begini.
Karena digandeng lewatin satu sisi, itu kan pasti ada yang deket. Nah ini Mas Rohman waktu itu kebetulan, Mas Rohman, Bu aku mau pindah. Akhirnya Mas Rohman di sisi sebelah kanan sama Mas Adit di situ. Nah begitu udah deket, mereka kan jalan itu merem si Mas Rohman. Begitu udah deket, ibu itu ngomong, Mbah nuwun sewu, numpang lewat Mbah. Ngomong begitu dengan lembutnya, si ibu itu sopan banget. Dan akhirnya apa? Mereka pun lewatin ke sana. Nah, Mas Rohman karena penasaran saat ngelewatin itu ndak berani sekalipun buat nyoba ngelirik gitu, buat ngintip itu ndak berani, masih merem begini, pegangan sama Mas Adit, Mas Aditnya pegangan sama ibunya. Ke sana jalan, setelah ngelewatin mungkin 5 meter gitu ya, 5 atau 7 langkah, si Mas Rohman penasaran nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, si nenek ini posisinya lagi ngeliatin si Mas Rohman, dan tahu ngeliatinnya itu apa? Soalnya matanya itu nyala bukan nyala terang kayak senter gitu, enggak. Tapi nyala kayak warna putih begitu doang. Itu lagi ngeliatin begini. Nah, di situ Mas Rohman ketakutan. Bu, manggil gitu kan. Kenapa? Bu, itu Bu. Nunjuk ke belakang ya ibunya. Akhirnya ibu kan nengok ke belakang juga. Ibu pun sama ngelihat seperti itu. Dan akhirnya mereka bertiga lari. Si Mas Adit itu udah lari duluan. Mas Rohman nyusul. Ibunya pun lari. Jangan cepet-cepet nanti jatuh, kata ibunya. Jangan cepet-cepet, tungguin ibu sini, kata sini. Ya ibunya susahan lari gitu. Ditinggal sama anak-anak yang biasa mainnya di kebun, lari-larian begitu. Itu kan ketinggalan ibunya. Itu akhirnya apa sih, Mas Rohman sama Mas Adit nungguin ibunya. Bu cepetan. Ibunya pun begini. Nah ini kan lumayan cukup kehalang. Saat ibunya agak sedikit bergeser, ternyata si nenek itu tuh ngejarnya tuh kayak ini kan pakai kain jarit ya kan, jaritnya tuh diangkat terus jalan itu goyang, mirip seekor ayam kali kalau lagi lari itu seperti itu, kayak gitu. Si ibunya si Mas Rohman sama Mas Adit dia lari lagi, ibunya ditinggalin lagi. Singkat cerita, kecapean, mereka udah nggak nengok lagi. Mereka pun sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, bapak belum pulang. Udah, ibu kan bawa kunci kan, dibuka jegrek. Loh, bapak belum pulang, udah langsung ditutup. Mereka nggak berani nengok. Mas Rohman pun langsung masuk ke dalam sana, pintu dikunci. Ini langsung masuk kamar, mereka bertiga itu ketakutan. Bu, itu apa ya Bu ya? Itu setan, kata si ibu. Itu setan. Setan apa Bu? Ya wis nggak tahu, namanya setan nenek-nenek, kata si ibu. Bu, kok serem banget, kok ngejar kita ya Bu? Ya wis, untung nggak apa-apa, kata si ibu kan. Untung nggak apa-apa. Nah lagi takut-takutnya begitu, ini pintu depan itu diketok, tek gitu kan. Bu, itu siapa Bu? Udah diem, kata si ibu. Mungkin pikiran ibunya, kalau itu bapak pasti bilang Assalamualaikum atau apa gitu ya. Tapi kalau bukan bapak, kita jangan buka. Beneran aja, suara nenek-nenek begitu kan. Tek. Kula nuwun, kayak kula nuwun. Hah? Bu, itu sudah diam aja. Akhirnya udah, mereka pun diam, ketok-ketok kayak gitu. Si nenek itu tuh ndak dibukain. Ya ngomong bukain pintu. Gak mau, ibunya nggak mau. Sampai akhirnya suara itu pun diam, hilang gitu ya. Dan diganti sama bunyi kunci, cekrek. Bapak itu bawa kunci. Nah itu tadi bener ngetok karena nggak punya kuncinya itu. Tapi pikir anak kecil gitu ya. Setan kan bisa nembus gitu. Bisa nembus dinding. Kok nggak masuk aja ya ke dalam rumah gitu ya. Ya sudahlah, aku nggak mau mikirin itu. Bapak pun pulang gitu. Langsung disambut sama ibunya. Pak, tadi Pak, ibu kan langsung keluar ke depan ke sana ya. Begitu bapak masuk, pintu belum ditutup. Itu, Pak. Apa tadi, kenapa? Ibu itu ngelirik ke arah depan sana, dan si nenek itu tuh masih berdiri di halaman, di jalanan kampung di situ. Kan rumahnya nggak terlalu jauh dari situ. Itu kelihatan di sana. Pak, tadi ada itu, Pak, nunjuk ke sana.
Bapak nengok ke belakang, itu kata ibunya itu kayak pergi begitu aja, hilang. Bapak pun gak sempat melihat hal tersebut. Pintu langsung ditutup juga. Kenapa? Pak, tadi kita bertiga itu dikejar-kejar sama setan, Pak. Setan apa? Setan nenek-nenek, Pak, katanya gitu kan. Setan nenek-nenek, Pak. Beneran. Nih, nanya Adit, nanya Rohman. Ya, Mas Rohman sendiri memang melihat itu. Jadi ya, iya Pak, bener Pak. Kami semua itu ngelihat Pak, ngelihat itu Pak. Kami dikejar. Tadi diketok-ketok di sini, kata si. Ya wis lah, udah, kata si bapak. Udah. Kalian udah cuci kaki belum? Belum. Yaudah, cuci kaki dulu, cuci tangan, cuci muka. Habis itu tidur ya. Cuci muka, jangan lupa, kata bapak. Iya Pak. Akhirnya sudah kan. Mereka tidur pun berempat. Biasanya bapak sama ibu sendiri, ini si Mas Adit sama Mas Rohman itu berdua satu kamar gitu ya. Udah, kali ini malam ini tuh mereka tidur bareng, berempat di situ pada ketakutan intinya. Dan keesokan paginya seperti biasalah, Mas Rohman pun sekolah gitu ya. Waktu itu tuh lagi liburan karena Mas Adit ngambil sekolahnya memang waktu-waktu liburan, waktu-waktu kenaikan kelas. Nah ini pagi-pagi ke temen SD-nya si Mas Rohman, tetangga juga ke situ ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya cerita, semalam aku semalam dikejar-kejar sama nenek-nenek. Di mana Dit itu? Di sini. Waktu itu ada orang tuanya juga kan ngedengerin Mas Rohman cerita, bukan Mas Adit. Mas Adit enggak tahu, mungkin dia juga cerita gitu ke temennya. Cuman ini Mas Rohman itu cerita begini dan akhirnya orang tuanya mendengarkan konfirmasi ke orang tuanya si Mas Rohman, dan orang ibunya pun mengiyakan, iya Mbak. Semalam wah tambah mencekam itu kampung. Cerita itu cepet banget nyebarnya, dari pagi sampai setengah hari aja itu kayaknya seluruh kampung itu udah mendengar cerita tersebut. Akhirnya pada ketakutan, mulai ada obrolan-obrolan dan beberapa orang kayak Pak RT kayak gitu itu ngedatangin rumahnya si Mas Rohman ke sana. Ya waktu itu bapak masih di sawah gitu, akhirnya dipanggil kan, Pak ada Pak RT datang. Oh iya ya. Bapak pun pulang, udah agak lumayan cukup sore, sekitar jam 2, jam 3-an. Bapak pun pulang, dan yaitu Pak RT pun maksudnya bertanya, yaitu tadi konfirmasi, bener enggak sih sampean itu melihat seperti ini. Soalnya kami mendengar dari warga, dan warga itu jadi resah. Ya kata bapak, kalau saya Pak RT, sumpah saya itu ngelihat yang keranda itu Pak RT, saya nggak bohong. Kalau istri saya juga Pak RT, ini saksinya Rohman sama Adit, tanya aja sama mereka. Dan ya bener aja, memang Mas Rohman pun mengakui seperti itu. Oh begitu ya, berarti ya ini masalah serius gitu kan. Ada apa ya sebenarnya dengan kampung ini? Ya namanya kampung banyak seperti itu dari dulu kan juga banyak. Di sana saya Pak RT jadi ngobrolin yang horor-horor juga. Tapi kok belakangan sepertinya ini banget ya, kok sepertinya serem banget, kata Pak RT. Terus ini solusinya gimana? Waduh, saya nggak tahu ya, bapaknya si Mas Rohman nggak ngerti lah masalah begitu-begituan, sampai akhirnya mungkin keputusan dirembuk internal sama mereka, keputusan diambil, diadakan kayak rapat darurat di rumahnya Pak RT. Malam itu bapaknya Mas Rohman pun dipanggil ke sana, ya bapak pun datang di situ, dan bapaknya Mas Rohman pun disuruh atau diminta menceritakan secara langsung pengalamannya waktu itu, dan Mas Rohman ikut ke sana, ikut ke rapat tersebut. Lumayan lah makanin jajanannya kayak gitu ya. Akhirnya sudah di rumah itu cuman ibu sama si Mas Adit, dan ada tetangganya, soalnya tetangganya suaminya juga keluar kan takut ya. Akhirnya gabung ke situ, lumayan ada temannya. Nah ini bapak cerita semua, begini Pak RT, kami itu mengalami seperti ini. Oh ya sudah, kalau kayak gitu kan, Pak RT itu udah pasang listrik ya, rumahnya itu terang dan sebagainya. Tiba-tiba listrik itu mati, benar-benar padam, gelap, semua orang kan ya pada panik. Untung beberapa dari mereka kan bawa korek yang korek dulu, nyalain lah, cerak. Lumayan ada pencahayaan, pelan-pelan kayak gitu, ambil lilin dan sebagainya.
mendengarkan gitu ya. Semua itu kan jadi hening. Coba menangkap ini ada orang teriak ketakutan atau gimana, ternyata nggak ada, oh semuanya baik-baik aja. Ya tentu saja Mas Rohman pun kepikiran di rumah ibu sama Adit gimana ya gitu ya, tapi tidak apa-apa lah. Nah di situ lagi ngobrol, lagi baru mau mulai membuka omongan baru, tiba-tiba mereka semua yang rapat di sana itu mendengar ada suara yaitu tadi kayak suara orang tahlil gitu ya. Samar-samar mulai terdengar dari kejauhan. Cuman kok ini suaranya memang beda. Bahasa yang dilantunkan itu juga bukan itu. Ini apa gitu ya. Nah akhirnya kan semuanya, Pak RT jangan-jangan itu Pak RT katanya. Iya mungkin itu. Dan ini kondisinya kan gelap ya, mati lampu. Mereka para warga pun akhirnya pada keluar rumah di sana, pada standby di pekarangannya Pak RT. Ini di mana ya? Ini di mana ya? Didengerin gitu kan. Sampai suara itu tambah keras. Mereka yang tadinya di halaman, mungkin karena ngerasa takut juga, mereka pun akhirnya apa? Masuk lagi ke dalam ruangan di sana. Termasuk bapaknya Mas Rohman juga masuk. Mas Rohman juga ikut-ikutan tentu saja. Dan itu menyenangkan. Soalnya apa? Yaitu menegangkan gitu. Warga pada ketakutan masuk ke sana, suara itu makin kenceng dan hampir semua yang di situ itu melihat rombongan itu lewat, rombongan pengusung jenazah yang tidak tahu isinya jenazah atau apa. Yang jelas kelihatan di sana meskipun gelap-gelapan. Ini kata si Mas Rohman, dia pun berusaha nginget-nginget gitu karena Mas Rohman juga ngelihat waktu itu. Ini kan kondisinya lagi listrik mati, di dalam aja itu gelap. Kok aku bisa ngelihat itu gitu ya. Dan seingatnya Mas Rohman, beberapa dari mereka itu kayak semacam bawa obor. Tapi apinya itu warnanya aneh. Kalau api biasa itu kan warnanya kemerahan ya. Merah ke kuning-kuningan, kuning ke merah-merahan seperti itu. Ini tuh warnanya enggak. Obornya itu apinya itu kayak api biru. Mungkin bahan bakarnya yang mahal kali, yang bagus. Itu katanya warnanya itu. Ya kelihatan mereka itu ngusung. Yang ngusung kerandanya itu banyak. Dan kata Mas Rohman, keranda itu tuh gede. Lebih besar dari yang ada di kuburan sana. Lebih kayak sepanjang untuk ukuran kayak 2 orang lah. Panjang dan memang gede ini kurungannya. Ini diusung pun sama banyak orang. Cuman waktu itu gak lompat-lompat seperti yang diceritakan oleh bapaknya. Mereka tuh berjalan biasa dan beneran pakainya putih semua. Di belakangnya itu pun banyak ngikutin, mengumandangkan mengucapkan bersama-sama gitu. Itu kalimat-kalimat yang Mas Rohman sendiri itu ndak kenal. Tapi kalau dari nadanya, dari apanya, itu ya mirip-mirip nada-nada itu kalau misal orang mati, orang meninggal gitu, orang muslim meninggal terus lagi dibawa ke arah kuburan sana, ke pemakaman, ya seperti itu. Warga pada ketakutan semua sampai rombongan terakhir itu habis ke sana. Udah lewat, begitu lewat, nah disitulah kan warga pada ngelihat semua ya. Bapak-bapak, ini berarti bukan cerita bohongan ya Pak. Ini sampean ngelihat semua ya Pak. Iya, ngelihat semua. Tapi ada beberapa orang itu yang nggak melihat, bahkan nggak mendengar suaranya, bahkan nggak melihat wujudnya gitu. Pak, saya nggak ngelihat Pak gitu. Ada orang jujur itu ngomong seperti itu, ada beberapa gitu ya. Mungkin yang nggak melihat juga banyak sebenarnya, tapi kan mengakui, malu untuk mengakui kalau dia itu nggak melihat, ikut ngaku-ngaku aja kalau dirinya itu ngelihat. Mungkin seperti itu. Nah, akhirnya apa ya, malam itu ya wis kita bubar, masih dalam kondisi gelap-gelapan. Itu pun mereka dibubarkan. Nah untungnya beberapa rumah itu udah nyalain itu tadi lampu-lampu, ngasih lilin di depan, lumayan lah ngasih penerangan. Mas Rohman sama bapak pun pulang ke sana. Begitu pulang di rumah, alhamdulillah baik-baik aja. Ibunya Mas Rohman pun masih di sana, ada tetangganya juga. Begitu pulang, tetangganya pun pulang karena suaminya juga udah pulang.
Udah ceritalah Mas Rohman, karena tadi arah rombongan itu berarti arahnya itu sebaliknya dari arah yang sebelumnya. Dan arah yang malam itu menuju ke rumahnya Mas Rohman. Tapi saat nanya-nanya di situ, enggak Pak, kami enggak melihat, kami enggak mendengar apapun. Nah, mulai saat itu benar-benar sepi kampungnya, itu udah mulai ketakutan dan warga pun bingung, kita itu harus gimana ya. Akhirnya disepakati, yuk kita adakan acara selamatan bersama. Kita gelar di jalanan gitu ya. Kita doa bersama, kita makan bersama, kayak gitu ya. Ya sudah, Pak RT pada setuju semuanya. Beberapa RT ini dikumpulkan. Jadi sepanjang jalanan kampung itu pada suatu malam digelar acara itu tadi. Itu pun dari sumbangsih warga. Warga mau nyumbang apa, dimakan bareng, intinya kayak gitu ya. Dan acara itu pun digelar. Begitu digelar, alhamdulillahnya. Setelah itu ketakutan masih ada, tapi ya memang udah nggak ada cerita-cerita itu lagi, udah nggak ada yang ngelihat, udah nggak ada yang apa. Untuk masalah nenek-nenek yang itu, yang ngejar ibunya si Mas Rohman, itu udah tahu gitu ya. Itu ya mungkin sekalian kali ya, didoakan juga, disapu juga, dibersihkan, dan ya memang nggak kelihatan lagi. Dan alhamdulillahnya setelah mengalami pengunduran kurang lebih sekitar 2 minggu, acaranya Mas Adit masih dalam suasana ketakutan tersebut. Cuman begitu ada acara hajatan sunatannya Mas Adit, suasana kampung itu berubah. Jadi ada berisik-berisiknya, ada suara musiknya gitu ya. Ada lampu-lampunya terang gitu. Ini yang tadinya tuh angker, sintru, warganya pada ketakutan, jadi pelan-pelan itu berubah. Nah, pasca sunatannya si Mas Adit, alhamdulillah juga semua itu kembali normal. Ya itu aja satu cerita dari Mas Rohman di Pasuruan sana. Terima kasih banyak Mas Rohman atas ceritanya. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita di Riam Biru ini dengan nuansa yang itu. Di tahun 90, 80 masih lumayan cukup banyak, ada beberapa cerita lagi di tahun-tahun segitu. Terima kasih banyak ya kawan-kawan semua, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, cuman untuk sekarang stoknya itu sangat-sangat terbatas karena harga bawang mentahnya itu lagi mahal banget, naik 100% dari harga biasanya. Ya terlalu berat lah segitu, jadi kami mengurangi produksinya. Terima kasih yang sudah memesan, yang belum memesan juga nanti kalau udah stok lagi ditunggu pesanannya. Itu aja. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan semua. Jaga kesehatan tentu saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.